Nama Gaga Muhammad akhir-akhir ini menjadi viral dan terus menjadi bahan omongan warganet usai dirinya yang telah dianggap menjadi penyebab kuat meninggalnya sang mantan Laura Anna. Namun, di balik semua itu, Gaga Muhammad diketahui sangat berkeinginan untuk bisa melihat Laura Anna untuk yang terakhir kalinya. Dan hal ini disampaikan langsung oleh sang ayah usai hadiri persidangan. Oh ya, ini juga termasuk juga keinginannya dia. Selain saya, juga memang keinginan dia yang mendorong untuk saya pergi ke rumah duka. Ada satu hal juga yang dia sampaikan kepada saya, keinginannya untuk bertemu terakhir kali, melihat Laura terakhir kali. Dan itu makanya saya mencoba melalui pengacara untuk disampaikan ke majelis hakim. Mohon izin untuk diberikan waktu 2 atau 3 jam yang berarti dia bisa pengen terakhir kali melihat Laura. Insya Allah kalau diberikan izin oleh majelis hakim, saya akan mendampinginya. Ini kan dari awal dia terlalu intens untuk berkomunikasi, itu lebih pada mamahnya ya, komunikasi dengan pihak keluarga. Karena saya lebih banyak keberadaan saya di Bandung daripada di Jakarta, jadi mamanya nggak komunikasi. Tapi bukan berarti saya juga tidak pernah gitu. Kalau saya biasa ketemu langsung, itulah komunikasi saya. Ketika saya datang ke rumahnya, ketika saya datang ke rumah sakit, tapi kalau by phone nggak pernah, kan saya nggak punya. Ketika di Melia, ketika di Mayapada, kali. Dan terakhir ketemu dengan Meli pada saat di persidangan. Itu yang saya tegur. Saya memohonkan maaf atas nama keluarga, khususnya Gaga dan almarhum. Alhamdulillah memaafkan. Kondisi dari Mama Gaga sendiri seperti apa? Saya nggak bisa bicara banyak dalam suasana duka seperti ini. Saya hanya bisa mengucapkan atas nama keluarga, sangat-sangat berduka sekali, terutama Gaga. Kemarin dia sempat meminta kepada saya, meminta izin, tolong saya izinkan bisa melihat Laura untuk yang terakhir. Terganggu. Sekali lagi saya berduka. Semoga Laura diterima sama Tuhan dan ditempatkan dalam surga. Tadi sudah sempat ketemu dengan keluarga Laura. Sebuah masalah yang saat ini terjadi pada sang anak yang kini harus berurusan dengan hukum. Ayahanda dari Gaga Muhammad pun turut memberikan tanggapan mengenai sebuah peristiwa yang saat ini menimpa sang anak. Dan dalam ungkapannya, Asep Yusman selaku ayah dari Gaga pun menjelaskan jika hal yang saat ini dihadapi oleh sang anak adalah sebuah musibah yang harus dihadapi dengan sabar. Sebagai orang tua tentunya karena rasa sayang kita ya pastinya seperti itu, lalu kemudian suka nggak suka, lalu kemudian mau nggak mau harus dijalani sama Gaga, dan saya selaku orang tuanya berkewajiban untuk mendampingi, memberikan semangat, memberikan motivasi ke dia bahwa ini semua adalah musibah yang harus kita hadapi dengan sabar. Tentunya karena semua aktivitas, semua apa yang kita lakukan mau nanggung resiko. Itu sudah pasti ya, resikonya baik, buruk itu sudah pasti, besar atau kecil resiko itu tergantung dari kita. Nah mungkin hari ini Gaga harus bisa menerima tanggung jawabnya kan ya, seperti itu. Karena kelalaiannya dia mengakibatkan ada orang lain yang tercederai. Tapi kemudian nanti kita lihat dalam fakta persidangan seperti apa, apakah ini memang murni atau karena memang kelalaian, saya tidak tahu kalau masalah itu. Nanti fakta persidangan yang akan berbicara tentang itu. Berarti sanksi sosial sendiri? Sanksi sosial sudah luar biasa sekali. Sanksi yang justru yang paling berat itu kan adalah sanksi sosial yang harus dihadapi hari ini. Ketimbang sanksi hukum yang taruhlah kalau ancaman di 310 ayat 3 itu adalah 5 tahun. Tetapi sanksi sosial ini kan tidak berkesudahan. Dan sekarang dia sudah merasakan sanksi sosial itu. Dia sudah menghadapi itu dan itu tekanan yang sangat luar biasa. Buat saya, terutama buat dia ya. Buat saya pun rasanya luar biasa. Capek kita menghadapi. Juga. Makanya kami dengan saya terutama dengan Gaga bisa selalu saling menguatkan karena semua sama-sama mengerti. Jadi saling menguatkan, kadang-kadang dia menguatkan saya atau saya sebaliknya juga menguatkan. Kita lihat siapa yang di sini yang mental atau psikisnya sedang di bawah, dia akan menguatkan. Nggak terbebani dalam pengertian bahwa ini bentuk tanggung jawab, bentuk kasih sayang saya yang bisa saya lakukan untuk saya saat ini, bahkan nyawa sekalipun akan saya berikan buat anak saya. Ya
Ya itu resiko harus dihadapi. Proses hukum yang menjerat Gaga Muhammad atas kecelakaan yang menyebabkan lumpuhnya Laura Anna hingga sampai saat ini masih terus berlanjut meski Laura kini telah tiada. Dan mengenai lanjutan jalannya persidangan, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Gaga pun akhirnya buka suara terkait sidang yang berjalan pada 16 Desember 2021 kemarin. Berikut penjelasan dari kuasa hukum Gaga mengenai lanjutan persidangan. Kalau sidang memang itu haknya jaksa ya untuk menghadirkan ahli, mungkin belum siap, itu sudah biasa lah. Memang perlu untuk mendatangkan ahli memang perlu waktu. Ya kita serahkan kepada jaksa dan majelis hakim. Yang penting tadi Gaga udah menyampaikan duka cita yang sangat mendalam dari lubuk hatinya sendiri, itu yang terpenting. Dan itu sudah disampaikan. Yang kedua, tadi orang tua Gaga itu sempat datang ke tempat duka untuk melayat ya, jadi datang ke sana dan sudah walaupun tidak bertemu karena melihat situasinya kita memang tidak bertemu langsung, setelah beberapa lama kita langsung kembali ke pengadilan seperti itu. Ya kita minta supaya untuk memudahkan proses persidangannya supaya Gaga bisa dihadirkan secara offline. Karena apa? Karena beberapa kali komunikasinya terputus. Untuk susah kita mendengarkannya. Itu tergantung jaksanya nanti. Saya memang meminta supaya dokter yang melakukan visum pertama kali untuk dihadirkan karena itu terkait dengan beberapa kalimat-kalimat yang ada di visum yang kami ingin perjelas karena tidak sama dengan fakta yang ada di persidangan atau apa yang terjadi terhadap korban dan terdakwa Gaung sendiri. Seperti itu. Berlanjut, Bang. Kalau sidang tetap berlanjut karena yang bisa menggugurkan proses sidang itu kalau terdakwanya meninggal dunia. Bang, Kalau terdakwa. dengan kejadian ini apakah seorang Gaga itu bakal berat ya Bang sih hukumannya Bang? Itu urusannya pengadilan ya, urusan hakim lah sama jaksa yang menuntut, hakim yang memvonis. Kita ikutin aja prosesnya. Kita ikutin aja prosesnya seperti apa supaya apakah berat dan tidak itu nanti di fakta-fakta persidangan yang ada. Yang jelas satu hal yang harus dipahami, ini bukan kasus di mana ada seseorang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang luka, tapi ini adalah kecelakaan, lalai menyebabkan kecelakaan. Itu yang harus dipahami. Jadi bukan kasus pembunuhan atau melakukan sesuatu perbuatan yang menganiaya orang atau melakukan suatu perbuatan yang akhirnya orang terbunuh. Bukan itu. Nggak ada apa-apa, tidak ada sebuah perbuatan ke sana, tapi ini adalah kelalaian dalam mengendarai mobil menyebabkan seseorang luka. Apakah lukanya itu akibat ini? Nanti kita lihat di persidangan. Dan rasa duka yang mendalam akan kepergian Laura Anna sangat begitu dirasakan oleh sahabat terdekatnya Keanu, yang mana dirinya sangat berurai air mata saat berlangsungnya prosesi ibadah tutup peti jenazah Laura Anna. Dengan perasaan yang begitu sangat berduka, Keanu ungkapkan bahwa dirinya sangat sedih dan berusaha untuk mengikhlaskan rasa kehilangan sahabatnya tersebut. Selain para sahabat, duka mendalam dirasakan oleh sang ibunda Laura Anna yang begitu berduka cita atas kepergian sang putri tercintanya, yang ternyata banyak mendoakan putrinya saat prosesi kremasi sedang dilangsungkan. Kalau ada yang mau nanya, bukti kebaikan Laura itu saya tolong namaku, saya coba dan saya itu ojek, saya itu dari nanti saya juga nggak ngantuk. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya.
menyebalkan sekali lah. Entah bagaimana aku membalas kebaikanmu lah. Terima kasih Mama. Proses itu petinya aku sedih banget karena kan dia biar gimana kan dekat sama saya, bukan hanya sebagai tetangga, sama keluarga juga dekat, tahu banget personalitinya, ceria banget, 1000 kali lebih ceria dari saya. Semuanya memorable mbak, semuanya selalu saya tuh sama dia sama-sama pelawak ya, sama-sama gila-gilaan mulu ya, jadi semuanya berkesan, semuanya berarti. Saya nggak bisa memilah-milih momen yang ini yang itu, semuanya ada artinya buat saya. Nggak ada, benar-benar mengagetkan banget untuk semuanya. Ya, kaget mas, Dekat kaget nggak percaya, berusaha untuk percaya, dan masih mencoba untuk menerima. Terakhir itu berapa ya? Belum lama di rumah Andara. Nggak sempet curhat sih, waktu kemarin tuh nggak sempet curhat, cuman ketemu aja, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Karena ketemunya rame-rame juga kan. Ya, semangatnya, cara dia mengapresiasi hidupnya, dia positif banget mbak, dia ceria banget itu sih. Doa aja yang terbaik buat Laura dan keluarga dan teman-teman yang tinggalin. Semoga Laura tenang di sana, ini yang terbaik buat Laura. Semoga orang yang tinggalin juga pada kuat. Ya, semoga dia di sisinya terbaik, pasti tempatkan dia di paling indah. Itu memang apa sih, dari dulu juga dia pasti selalunya ngomongnya pengen baik sama orang. Akhir-akhir ini kan banyak berubah tuh dia, selalu bantu orang, nolong orang. Dia tahu umurnya mungkin nggak panjang, nggak tahu nanti dia gimana ke depannya. Makanya dia selalu mau baik sama orang, biar ya kalau kita baik sama orang dia pasti dapatnya baik lagi. Pastilah Tuhan terima semua dia. Lihat aja kan, begitu baiknya dia, sampai semua orang bantuin dia sampai pemakamannya ini begitu indah. Tante juga nggak nyangka, pasti dia suka ini pemakaman ini, dia suka banget ini. Semuanya bagus, bersih ya kan. Dia pasti suka bajunya, sepatunya, kita pilihin yang dia suka semua. Doain aja buat Laura, maafin kesalahannya yang sengaja ataupun nggak disengaja, tolong diikhlasin biar jalan ke surga dia lebih mudah. Sosok Laura